Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1 dari kelas B. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa pemrograman Python berupa stack, quench, and sequence. Nah, tapi untuk yang sekarang, untuk video ini akan lebih menekankan ke bagian stack. Nah, stack itu artinya tumpukan ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan versi bahasa Indonesianya. Jadi untuk bahasa Indonesia dia itu tumpukan, antrian, dan dek. Tapi hanya bagian tumpukan saja nih untuk video kali ini yang saya jelaskan. Oke, baik. Kita masuk ke overview atau sekiranya materi apa saja yang akan dibahas di dalam file ini. Nah, yang pertama itu ada stack atau tumpukan, kedua quench, dan yang ketiga adalah double end quench. Oke. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu hanya bagian stack saja atau bagian tumpukan. Ya, seperti itu. Oke. Stack. Stack atau tumpukan. Oke. Stack. A stack is a collection of objects that are inserted and removed according to the last in, first out, LIFO, per simple. Nah, jadi ada katanya di sini kalau sebuah stack itu atau tumpukan merupakan sebuah koleksi dari sebuah objek yang dimana objek tersebut itu bisa dimasukkan atau dikeluarkan berdasarkan last in atau first out. Last in first out berarti last in berarti ini dimasukkan ke yang terakhir atau di remove yang ke terakhir. Terus first out itu yang ini yang pertama kan dia first. Nah, atau dia bahasa ininya, bahasa singkatannya dia itu LIFO, last in first out principle. Coba kita lihat sini. Nah, tumpukan itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, keluar pertama. Nah, LIFO. Oke. A user may insert object into a stack at any time, but may only access or remove the most recently inserted object that remain at the so-called top of the stack. Nah, seorang pengguna itu bisa memasukkan objek di dalam sebuah tumpukan kapan saja, tapi hanya bisa diakses atau dihilangkan itu most recently insert object. Nah, that remains. Oke. Maksudnya itu pengguna itu dapat menyisipkan objek ke dalam sebuah tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan dari objek yang tersisa. Nah, apa yang disebut atas tumpukan atau top? Jadi maksud top itu nanti dia itu akan ada beberapa sintaks khusus untuk yang stack, yang dimana untuk yang top itu ya berkaitan dengan ini, yaitu bisa mengakses atau meremove sebuah objek terakhir yang dimasukkan kayak gitu. Dua operasi yang ditentukan pada tumpukan. Two operation are defined on the stack. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ini pop ya. Selain pop ada yang namanya push juga. Coba kita lihat. Kalau push dia itu memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Sedangkan pop dia itu mengeluarkan informasi dari tumpukan. Nah, seperti yang saya ternyata retrieving itu mengambil. Maaf. Jadi push itu memasukkan informasi ke dalam tumpukan, sedangkan pop dia itu mengambil informasi dari tumpukan. Mengambil ini dia itu mungkin seperti menampilkan sebuah objek ya. Kan stack itu mungkin kurang lebih sama dengan array dia. Jadi mungkin untuk mengambil informasi atau objek dari stack dia itu mungkin menggunakan indeks nanti. Coba kita pelajari sama-sama nanti di sini. Oke. Example, internet browser store the address of recently visited site in a stack. Each time a user visits a new site, the address is pushed into a stack.
The browser allows the user to pop up back to previously visited site using the back button. Text editor usually provide an undo mechanism that cancel recent edit operation and revert to form state of a document. This undo operation can be accomplished by keeping text change in stack. Oke, kita lihat bahasa Indonesianya untuk mempercepat. Jadi di sini ada ditampilkan dua contoh. Yang pertama, contoh pertama itu menjelaskan tentang browser internet. Browser internet itu menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam tumpukan atau stack. Setiap pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Mungkin mekanismenya hampir sama dengan ini yang saya gunakan sekarang, yaitu Microsoft Edge. Nah, dimana untuk implementasi tumpukannya dia yang seperti ini dia. Ini yang satu, yang dua, ini tumpukannya dia itu maksudnya yang bisa diakses situs baru. Tapi ini kan contohnya situs. Kalau ini dia kita akses PDF-nya saja. Nah, PDF-nya kan juga tetap akan masuk ke dalam Microsoft Edge. Jadi hampir mirip lah dengan yang ini yang saya gunakan implementasi dari stacknya. Terus untuk yang contoh yang kedua, ada itu yang namanya editor text. Editor text. Nah, editor text itu biasanya menyediakan mekanisme undo. Undo itu Ctrl Z ya, mengembalikan ke satu langkah ke belakang dia, yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Nah, kalau dibilang keadaan dokumen sebelumnya mungkin sebagian benar, karena mungkin lebih ke arah satu langkah ke belakang dia. Nah, operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Oke, seperti itu untuk stack. Ya baik, kita masuk di the stack abstract data type, atau kalau bahasa Indonesianya tipe data abstrak tumpukan. Oke. Formally, a stack is an abstract data type (ADT), such that an instance has support to following two methods: expose, add element A to the top of stack S; expop, remove and return the top element from the stack S; and error occurs if the stack is empty. Oke, jadi yang pertama itu dijelaskan kalau secara formal tumpukan atau stack itu adalah sebuah tipe data abstrak. Nah, tipe data abstraknya itu dilambangkan dengan disingkat dengan ADT, sehingga instance S. Nah, instance itu kan bisa dibilang objek, berarti maksudnya objek S mungkin lebih ke variabel lah, maksudnya variabel S gitu, mendukung dua metode berikut. Nah, pertama itu untuk penulisannya, yaitu nama variabelnya terlebih dahulu, setelah itu titik, baru kita tulis push. Yang ini push dan pop ini kan sudah dipelajari di sini dia. Ini. Jadi untuk menggunakan pop, push dan pop, dia itu harus kita gunakan variabelnya dia. Variabelnya itu kan ini yang kita punya, yang S ini. Jadi tulisannya misalkan S titik push. Jadi kalau misalkan kan kita buat nanti misalkan A, berarti A titik push gitu. Terus dalam kurung nilai atau value yang ingin kita masukkan. Kan expose itu gunanya untuk memasukkan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, expose E itu adalah sebuah sintaks untuk menambahkan elemen E. Elemen E itu berdasarkan dalam kurung ini, terus ke bagian atas tumpukan S. Jadi mekanismenya itu, sintaks push itu dia itu menambahkan elemen langsung ke bagian atas tumpukan ya. Terus yang untuk yang kedua, expop. Expop itu tidak perlu tidak perlu kita masukkan apa-apa di dalam kurungnya. Alasannya itu karena dia itu sudah jelasnya kenapa. Coba kita baca, hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Nah, dia itu sudah pasti dia yang dikembalikan dan dihapus itu elemen yang paling teratas. Jadinya karena sudah pasti,
Jadinya tidak perlu lagi kita masukkan value apa-apa di dalam ini pop ini, karena sudah pasti dia masuknya itu hapus terus kembalikan elemen paling atas dari tumpukan. Nah, terus kesalahan itu dapat terjadi jika tumpukan kosong. Kalau misalkan tumpukan kosong akan terjadi error dia. Kalau di sini. Oke. Terus mungkin saya jelaskan dulu terus kita implementasikan. Additionally, let us define the following accessor method for convenience. Aesthetic top return a reference to the top element of stack. Nah, S. Without removing it, an error occurs if the stack is empty. Aesthetic is empty. Return true if stack S does not contain an element. Terus len S. Return the number of elements in stack S. In Python, we implement this with the special method underscore underscore L underscore underscore len underscore underscore. Oke. Selain itu, mari kita tentukan metode pengaksesan berikut untuk kenyamanan. Yang pertama ada stop. Stop itu gunanya untuk mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan dapat terjadi jika tumpukan kosong. Jadi dia itu hampir sama dengan spop. Bedanya dia itu kalau spop dia itu menghapus dan mengembalikan elemen teratas, kalau stop dia itu mengembalikan referensi ke elemen teratas. Terus yang kedua ada yang namanya is empty. Nah, is empty itu gunanya untuk mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Nah, berarti kalau semisal S itu merupakan stack yang kosong, jadi nanti di terminalnya akan muncul true harusnya. Berarti kalau misalkan ada, berarti mungkin akan muncul false. Logikanya begitu. Terus yang terakhir itu learn S. Learn S itu learn, berarti itu learn itu kalau dari bahasa Inggrisnya itu panjang, berarti panjang S. Itu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus. Nah, jadi kalau di kelas dia itu ada yang namanya underscore len yang gunanya itu mirip ya dengan sintaks len pada umumnya. Nah, seperti itu. Oke, dan yang terakhir, by convention, we assume that the newly created stack is empty and that there is no a priori bound of the capacity of the stack. Element add to the stack can have arbitrary type. Berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Berarti terserah tipenya, bisa int, bisa ini bisa string dan selainnya. Oke. Mungkin kita implementasikan langsung. Kita buat dulu khusus untuk ini. Oke. Nah, pertama itu sudah jelas kita akan harus membuat sebuah stack. Misalkan ini s titik push dalam bersama s titik dalam kurung 5 ini Pak.
sini dia itu ini harusnya import OS dulu, terus sistem dan kurung CLS. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalkan di push, dia push 5 akan masuk 5. Kalau misalkan kita push 3 push 8, kita push dan kurang S. Nah, seperti ini. Jadi metode push dia itu untuk menambahkan elemen ke dalam stacknya. Jadi seperti itu. Setelah saya pikir-pikir, untuk yang push dan pop ini ternyata itu merupakan sebuah metode. Kalau misalkan kalau di Python kan dia harus dibuatkan secara manual. Nah, kalau misalkan di JavaScript itu dia itu merupakan sebuah metode khusus dia. Jadi tidak perlu lagi kita buat seperti di Python seperti ini. Kita harus ini selesaikan. Kalau push itu adalah list titik pen append. Nah, kalau di JavaScript dia itu push dan pop itu merupakan sebuah metode khusus. Jadi dia itu ya gunanya sudah pasti. Kalau di Python dia itu harus kita buat secara manual lagi. Ya, seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat. Kalau misalkan dari ini seperti yang kita pelajari tadi, kalau push itu kan menambahkan. Nah, dia tambahkan 5 di sini, berarti return value-nya tidak ada. Terus stack content yaitu 5. Ditambahkan 3 lagi, berarti 5,3. Terus di learn berarti kita lihat panjangnya berapa. Kan di sini ada 2, berarti 5 dan 2, 1, 2 elemen, berarti return value-nya itu 2 gitu. Terus spop itu seperti yang kita pelajari tadi, dia itu meremove dan mereturn. Dari remove dulu objek terakhir yang dimasukkan ke dalam stack yaitu 3. Setelah itu dia return angkanya di return value. Jadi stack kontennya itu 3-nya di sini sudah hilang. Terus 3-nya itu kembali ke value-nya di sini. Jadi return value. Ya, seperti itu. Untuk yang empathy dia itu fungsinya kalau semisal variabelnya ini merupakan stack kosong, dia itu akan true. Kalau misalkan variabelnya itu ada isinya, berarti dia false. Nah, kan di sini ada objeknya, berarti return value-nya itu false. Terus di export dikasih hilang 5-nya, terus di return sama sistem 5. Terus di is empty lagi, dia itu true karena sudah menjadi stack kosong. Setelah itu di export akan terjadi error karena seperti yang dijelaskan di sini, kalau S itu akan error ketika stacknya itu empty atau stacknya itu kosong. Jadi di sini error. Terus di push lagi 7, di push lagi 9, terus di topkan 9. Nah, tadi itu kan top itu return referensi top element of stack without removing. Berarti dia itu cuman mereturn saja. Dia itu hampir sama dengan pop, tapi bedanya dia itu tidak menghilangkan value yang di return. Kalau top dia berarti ya return saja objek terakhir yang dimasukkan yaitu 9. Setelah itu dimasukkan angka 4, terus dipanjangkan lagi, dicek panjangnya berapa yaitu 3, 1, 2, 3. Oke. Terus dipopkan, dihilangkan 4-nya, terus di push 6, 8, terus dipopkan, hilangkan lagi 8-nya. Jadi sisa 7, 9, dan 6. Nah, seperti itu. Ya, baik, kita lanjut lagi di simple array based stack implementation atau implementasi stack berbasis array sederhana. Jadi di sini itu
ini kenapa bisa terubah ini biar. Nah, untuk yang simple array based stack implementation, we will use adapter design pattern to create stack ADT using a list. Nah, kalau dilihat ini dia kan itu kalau di Python seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu harus menggunakan list. Terus untuk metode pushnya itu dia harus kita buat secara umum dia. Jadi kalau di Python dia tidak ada metode khususnya dia, tidak seperti kayak learn terus apalagi kelas init gitu, itu terkadang harus dibuat secara manual. Kalau sedangkan yang kayak di JavaScript dia itu setahu saya ada, karena saya pernah pakai, terus pernah juga ada saya gunakan yang pop terus push, dia itu sama-sama semua metodenya sama. Jadi JavaScript itu sudah ada memang, dia tidak perlu lagi kita buat seperti di Python gitu. Oke, lanjut. The adapter design pattern applies to any context where the effective one to modify an exciting class so the method match to the overlaid but different class or interface. As an example, we will implement a stack using Python list. Thus, we will define a new exception empty, which is the more appropriate for an empty stack than index error raised for the empty list. Oke, nah di sini untuk bahasa Indonesianya kami akan menggunakan pola desain adapter untuk membuat tumpukan ADT. ADT itu singkatan dari ini metode abstrak tumpukan atau apa ya? Ya seperti itulah yang penting ADT. Tumpukan abstrak ya. Menggunakan daftar atau list. Pola desain adapter itu berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya itu cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan list Python. Kami akan mendefinisikan pengecualian baru kosong lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, implementasinya seperti ini dia. Jadi ini ada stack metodenya, ini push itu push e itu relationship with Python list, dia itu append e. Append kan itu metode khusus di Python, dia itu hampir mirip juga dengan push dia. Jadi kalau mau dibuat untuk versi pushnya berarti sebenarnya cuman seperti ini saja dia. Cuman kita buat push sebagai variabel kayak begini. Push sama dengan list titik append. Jadi ketika kita menggunakan push, dia itu secara otomatis menggunakan append juga. Karena append sudah terbaca di Python sebagai sebuah metode untuk memasukkan objek ke list. Jadinya bisa kita akali, kita ubah namanya saja seperti di push seperti itu. Tapi sebenarnya dia itu Python append, hanya namanya saja yang diubah. Terus untuk spop dia itu sama lpop. Terus stop dia itu l atau variabelnya index -1 karena kan dia itu mengambil indeks sebelumnya. Nah, kalau yang ini dia itu menggunakan pengkondisian dia. Misalnya kan itu konsep dari SMPT itu, kalau semisal apa ya, stacknya itu kosong berarti true, kalau misalkan stacknya ada berarti dia false. Nah, jadi tinggal dipakaikan saja pengkondisian. Nah, kita hitung ininya, panjang dari stacknya. Semisal panjang dari stacknya itu sama dengan 0, dia itu pasti kita return true gitu, karena kan seperti yang saya jelaskan tadi, SMPT itu untuk akan mereturn value true kalau misalkan panjang dari ininya dia itu 0, berarti dia true. Tapi kalau semisal dan L nya itu tidak sama dengan 0, berarti dia itu akan mereturn false. Nah, seperti itu, dia itu akan menggunakan pengkondisian dia kalau di Python list. Terus len as, nah len as itu
mungkin kalau di semua bahasa pemrograman len itu pasti ada, jadinya ya di Python list juga tetap ada dia len itu kan panjang dia, panjang L gitu, dihitung berdasarkan objek yang ada di dalam variabel ininya, bisa itu stack, bisa array, bisa list, terserah. Relation of stack S as an adaptation of Python list L. Nah, di sini juga baru dijelaskan kalau stack S itu adaptasi dari Python LS, Python list L gitu. Nah, terus di sini L push atau L ditambahkan itu akan dimasukkan dia itu. Ini kan jarumnya itu ke dalam. Di sini disediakan empat objek di satu list gitu, dimasukkanlah dia. Kalau di pop berarti kan dikeluarkan, makanya di sini jarum ininya keluar dia gitu, jadi dikeluarkan terus di return lebih tepatnya. Oke. Mungkin kita ini jelaskan sedikit tentang ini. Di sini ada sebuah kelas. Nah, kelasnya itu bernama kelas empathy, yang dimana kelas empathy itu dalam kurung exception ya. Nah, terus dipaskan. Nah, terus ada lagi kelas array stack. Nah, array stack itu di dalamnya nih keterangannya LIFO stack implementation using Python. Oh, berarti dia di dalam array stack itu menggunakan sistem LIFO. Nah, LIFO itu last in dan first out ya. Terus di sini ada dev init self untuk menginisialisasikan sebuah variabelnya itu data dengan satu underscore, berarti dia itu non public, berarti protect. Terus di sini ada lagi def len. Nah, def len itu untuk mengukur panjang dari sebuah variabel. Nah, variabelnya itu self titik underscore data ya, mau dihitung panjangnya. Nah, setelah itu def is empty. Nah, gunanya itu untuk melihat apakah si self data itu merupakan true atau bukan dia. Karena kan is empty itu gunanya untuk ini. Kalau semisal dia 0 itu true, kalau misalkan ada isinya berarti dia itu false. Nah, setelah itu def push self a. Nah, dimana def push itu kan memasukkan objek ke dalam list kalau di Python. Berarti kalau memasukkan sebuah objek ke dalam list, dia itu menggunakan append. Jadi share titik underscore data titik append. Di sini juga ada variabel baru yaitu e, yang dimana ini itu adalah variabel yang akan dimasukkan ke dalam listnya. Jadi append dalam kurung e, seperti itu. Nah, terus masuk lagi di sini desktop. Nah, desktop itu mengembalikan elemen di atas stack raise empty exception if the stack is empty. Oh, dia itu kalau misalkan keterangannya di sini desktop itu gunanya untuk mengembalikan elemen paling atas, paling awal dari stack. Namun jika stacknya itu kosong, dia itu akan empty exception. Dia itu akan menampilkan kalau stacknya itu kosong dia. Di sini ini gunanya. Jadi dia itu menggunakan pengkondisian jika kondisi self titik is empty yang ini itu memenuhi, berarti akan rise empty dalam kurung stack is empty. Nah, terus di return self data index ke min 1 gitu. Nah, def pop. Nah, remove and return the element from the top of the stack, raise empty exception if the stack is empty. Nah, dia itu akan menghilangkan atau menghilangkan dan mengembalikan elemen dari top dari stacknya
Namun jika stucknya itu kosong, dia itu akan mengembalikan sebuah pesan, yaitu stucknya itu kosong, stuck is empty. Codingan itu hampir sama dengan yang top. Jika if empty itu memenuhi, maka rise empty, stuck is empty. Terus di return lagi save data pop. Nah, seperti itu. Terus di sini ada fungsi khusus string. A string representasi of stack and arrows of the top of stack. Nah, the return join string self titik data plus ini tanda lebih besar. Nah, di sini tuh masuk ke bagian implementasinya atau pengujiannya. Tapi mula-mula itu harus diinisialisasikan dulu sama dengan array stack, terus static push 5, terus static push 3 gitu. Kita lihat dulu. Nah, ini kan pushnya itu ada 2, 5 dan 3. Terus di print stack len-nya itu len s, berarti dia 2 gitu. Karena ada 2 objek gitu, ada 5 dan 3, berarti 2. Terus di printnya lagi s itu s-nya itu ini 5,3. Terus dipopkan berarti di return terus dihilangkan. Di return yang dihilangkan ya, berarti yang dihilangkan kan 3, berarti yang di return juga 3. Di return 3, terus dilihat lagi is stuck empty, dia false. Kenapa? Karena masih ada 5, terus dipopkan lagi 5, berarti dihilangkan 5, terus di return 5. Is stuck empty true, karena kan sudah dihilangkan semua 3 dan 5 nya, jadi true. Terus dikasih data gini, ternyata memang true karena s nya itu tidak ada objek apapun di dalamnya. Terus top element in stack, yaitu dimasukkan lagi angkanya. Nah, terus terakhir di push ini 7, 9, 4, 6 gitu. Seperti itu. Ya baik, analisis the array based stack implementation atau menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, ini lagi array dia. Yang tadi kan list. Oke. The implementation for top is empty and len function is constant time is worst case. The time for push and pop are amortized bound, but can be in the worst case when the operation cause the list resize is internal array. Space used for stack is more efficient in practice to construct a list with initial len n than it is to start with empty list and append an item, even talk about approach on time. Untuk ini versi bahasa Indonesianya, implementasi fungsi top itu seperti dan len itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Waktu untuk push dan pop adalah batasan diamortisasi, namun bisa menjadi 0n dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Penggunaan ruang untuk tumpukan adalah ON. Dalam praktiknya akan lebih efisien jika menggunakan daftar panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item, meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu ON. Nah, untuk operasinya seperti ini. Ada spush lagi, spush untuk menambahkan variabel e, terus spop untuk mengembalikan dan menghapus variabel terakhir yang dimasukkan ke dalam stack. Terus yang ketiga stop untuk menampilkan kembali menampilkan variabel terakhir yang dimasukkan tanpa menghapusnya. Empty untuk mengecek ke dalam stacknya apakah di dalam stacknya itu
ada variabel atau tidak. Kalau misalkan ada berarti false, kalau misalkan tidak ada itu berarti true. Dan yang terakhir len itu untuk menampilkan panjang dari stacknya itu berdasarkan objek yang ada di dalamnya. Jadi jika di dalamnya ada 10 objek, berarti len yang akan muncul yaitu ada 10 juga berdasarkan objeknya. Di sini ada running time-nya. Nah, mungkin maksudnya itu dalam praktiknya akan lebih efisien juga membuat daftar panjang n awal daripada memulai dengan daftar kosong untuk menambahkan n item, meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu n. Biasanya itu kan kalau misalkan kita membuat sebuah variabel itu kan ini berdasarkan list. Misalkan s sama dengan 0 terus dikali sama 3, terus kita print coba s nya. Nah, terus kita buat lagi sama dengan 0,0,0. Kalau di dalam ininya dia itu seperti menganggap kalau konstruksi listnya itu saat membuat listnya itu akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal n-nya daripada memulai dengan daftar kosong. Jadi mungkin maksudnya yang ininya dia. Jadi ini kan kalau yang ini metodenya dia itu berarti list nolnya itu dikali 3, berarti makanya di sini muncul 3. Kalau yang ini dia itu semuanya langsung kita buatkan langsung di dalamnya 0, tidak pakai kali lagi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya lebih efisien lagi kalau misalkan ini kita sudah buat memang ininya, jadi kita kalikan saja gitu, lebih efisien lagi. Walaupun ada keterangan di sini kalau meskipun keduanya itu tetap berjalan gitu. Seperti itu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu reversing data using a stack. Nah, atau membalikkan data menggunakan stack. Nah, as a consequence of the LIFO protocol, a stack can be used as a general tool to reverse a data sequence. Example, printing line in the file in reverse order. Reverse the element of the list using a stack reversing the order in which elements are stored in a stack. Nah, untuk versi bahasa Indonesianya, sebagai konsekuensi dari LIFO atau last in first out protokol, stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data. Contohnya itu seperti mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, membalikan urutan elemen mana disimpan dalam tumpukan. Nah, untuk ininya codingannya seperti ini. Def reverse file, file name. Overwrite given the file width is content line by line reverse. S sama dengan array stack. Nah, terus original sama dengan open file name. Nah, berarti original ini berfungsi untuk memasukkan ini, membuka filenya. Di sini ada perulangan for line in original s push line r strip ini /n itu akan memasukkan reinsert, memasukkan ulang new line when writing original close dalam kurung. Now we overwrite with content in LIFO order. Output open file name w itu berarti write. Jadi kalau misalkan ini dia itu ada kode-kodenya, ada yang W, ada yang R. Kalau W itu kan write,
atau menulis. Kalau R dia itu read saja, berarti tidak menulis, ya gitu. Di sini ada lagi while not as empathy. Kalau misalkan as empathy itu tidak dijalankan, maka while itu akan masuk ke sini, output write as pop plus underscore n, terus output titik close. Nah di sini gitu. Untuk implementasinya berarti kita buat file baru open, terus kita masukkan lagi ini originalnya. Nah dia itu filenya itu bertindak sebagai original, dia mungkin open. Nah nama teksnya itu initial text, terus perintahnya itu write, terus file write itu I'm going home underscore lagi /n, terus file write today is a holiday, terus file close, terus cat initial titik txt print underscore n underscore lain lagi /n, terus reverse file initial txt, terus initial txt. Nah untuk outputnya I'm going home today is holiday, terus today is a holiday I'm going home. Nah jadi kalau dilihat ini itu membalikkan ini ya, membalikkan apa ya, sentence-nya dibalikkan seperti itu. Tapi sebenarnya ada contoh kecilnya lagi. Kalau kalian tahu ada yang namanya mungkin seperti palindrom. Nah palindrom dia itu kan juga konsepnya hampir sama seperti ini. Dia itu mengembalikan atau mereverse. Mungkin saya bisa contohkan. Kalau yang ini kan agak susah lah, bisa dibilang agak panjang, bukan susah. Nah, kalau yang versi mudahnya ada yang namanya palindrom. Saya buat dulu palindrom dalam kurung kalimat. Jadi di dalam fungsi yang bernama palindrom ini ada yang namanya kita masukkan nanti itu satu sentence, instance atau hal, yaitu kalimat. Terus kita inisialisasikan hasil, yang gunanya hasil nanti itu merupakan outputnya nanti yang akan direkturn dari dev-nya ini atau kelasnya ini atau fungsinya ini. Terus kita harus juga ini inisialisasikan sebagai string. Nah, karena kan outputnya itu string. Nah terus kita for i in range dalam kurung lan dalam kurung kalimat 1,min1,1. Nah kalau ini gunanya untuk mengakses ya, akses i-nya itu berdasarkan panjang dari kalimatnya di kurang 1, terus berakhir di min 1, terus terakhir itu stepnya min 1, atau dia itu diulang dari belakang, jadi dihitung dari belakang bukan dari depan. Setelah itu kita hasil sama dengan plus sama dengan, berarti itu plus sama dengan berarti hasil sama dengan hasilnya itu ditambah dengan kalimat indeks ke i, terus itu hasil. Nah di return ketika sudah selesai. Coba kita tes palindrom dalam kurung misalkan ayam reverse. Jadi kalau palindrom kayak kurang relate, karena palindrom itu kan kata yang dibalik itu yang maknanya sama, tetap kata yang dibalik walaupun dibalik itu maknanya kan tetap sama, itu palindrom dia. Kalau reverse ya berarti kita balik saja, bodo amat kalau katanya sama beda atau enggak maknanya. Nah
Tadi kan kalau yang di contohnya itu dia itu membalik kalimatnya. Nah, ini dia bisa, kenapa bisa? Karena ini dibedakan dia. Dibedakan, misalkan ini kalau menurut saya, kita anggaplah kalau ini dia di dalam array lah. I'm going I'm going home, koma. Nah, I'm going home itu berarti indeks ke nolnya. Terus today is a holiday. Nah, today is holiday itu indeks ke satunya. Berarti ini indeks ke nol, indeks ke satu. Terus sistemnya dia itu nanti kalau mau dibalik berarti kan dari 0 ke 1. 0 ke 1 kan itu original yang ini. Kalau misalkan yang kalau kita mau reverse berarti otomatis 1 0 berarti output yang indeks objek indeks ke satunya itu duluan, terus indeks ke nolnya itu ke belakang dia. Jadi 1 0, ini kan 0 1, ini 1 0 gitu. Nah, sistemnya itu sama dengan ini. Misalkan kali ada sebuah kalimat yang saya masukkan yaitu ayam. Nah, berarti kalimatnya itu sama dengan ayam. Terus hasil, terus for i in range, lan itu panjangnya itu berdasarkan kalimat. Panjang kalimatnya itu kan ayam, berarti panjang kalimatnya itu 4, karena kan ada 4 karakter dalam kata ayam, atau ada 4 huruf dia. Tapi dikurang 1, jadi 3. Jadi di sini itu 3. Terus di sini min 1 itu berarti stopnya di min 1. Kalau stopnya di min 1 berarti indeks terakhir yang akan diulangi itu adalah 0. Terus stepnya itu min 1, berarti kalau misalkan stepnya itu sama dengan 1 itu dimulai dari pertama, dari depan, berarti kalau min 1 dimulai dari belakang, dari 3. Berarti di sini i-nya sama dengan 3. Nah, i-nya itu sama dengan 3. For, berarti hasil itu hasil sama dengan hasil ditambah kalimat indeks ketiga. Indeks ketiga dari kalimat kan ini m. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini kedua, ini ketiga m, berarti di sini m sampai seterusnya sampai jadi maya gitu. Jadi sebenarnya mirip lah dengan yang reverse ini, yang ini. Cuman yang ini dia, yang pertama bedanya dia itu menggunakan kelas, terus yang kedua karena dia menggunakan kelas jadi dia bisa mengakses teks gitu, seperti itu. Ya baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu matching parenthesis atau tanda kurung yang cocok. We perform a left to right scan of the original sequence using a stack S to facilitate the matching of grouping symbol. Each time we encounter opening symbol, we push that symbol into a S. Each time we encounter a closing symbol, we pop a symbol from the stack S. Assume S is not empty and check that this form a valid pair with corresponding opening symbol. If we reach the end of the expression and the stack is empty, then the original expression was properly matched. Runtime complexity is on. Nah, expression having an character will make n calls to push and n calls to pop. These calls run into on time. Selection of possible delimiters has fixed size providing constant time for comment. See in lefty right index. Terus ya, materi yang selanjutnya yaitu tanda kurung yang cocok. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di sini, ya, walaupun saya kurang mengerti, tapi di sini ada bahasa Indonesianya. Kami melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitas pencocokan simbol pengelompokan. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menggunakan simbol itu ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong. S itu stuck, dan memeriksa apakah simbol itu membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai aksi akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresinya itu aslinya sudah cocok. Terus
kompleksitas runtime adalah on. Ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan. Push dan n panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan ke dalam waktu on. Pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri dan kanan indeks C. Oke, untuk kalian seperti ini, def is match dalam kurung expire, yaitu marathon true jika semua batasannya itu properly match atau sesuai, namun false jika tidak sesuai. Nah, ini maksud itu kiri ke kanan itu yang ini, yang kiri dia ini. Nah, ada dalam kurung ini biasa kurung siku, terus ada yang kurung kurawal. Kalau yang right yaitu penutup dari batasan. Ya kebalikannya lagi, ada yang ini kurung siku, ada yang kurung kurawal, dan ada yang kurung biasa. Terus diinisialisasikan stack itu sama dengan array stack. Array stack ini sudah banyak sekali digunakan, nah, tapi karena kan ini merupakan sebuah kelas anakan, jadinya bisa diakses lagi yang ada di dalam array stack itu. Nah, terus for C in expire, jika C di dalam left itu, maka akan array stacknya itu akan terpush dengan objek yang dipush itu adalah C. Namun jika C itu berada di kanan, maka stacknya itu akan kosong. Masuk ke pengkondisian, maksud saya masuk ke pengkondisian lagi. Jika S is empty-nya itu terjalankan, maka dia itu akan mereturn false. Tidak ada yang ini, nothing to match, atau tidak ada yang cocok. Jika right index C itu tidak sama dengan left index S pop, maka dia itu akan mereturn false juga. Yang dimana keterangannya di sini itu mismatch, atau tingkat kecocokannya itu ini, dia itu kesalahan dalam pencocokan. Nah, setelah itu dia itu akan mereturn S is empty. Yang dimana kalau dia return yang ini berarti semuanya itu semua simbolnya dia itu cocok. Nah, untuk pengujiannya itu ada yang ini, expire 1 sama dengan 5 plus X dikurang Y plus Z, terus print is match expire, terus expire 2 5 plus X kurang Y plus Z, terus print is match expire 2. Yang dimana nanti di sini, yang di sini kan false ya, yang ini false, kalau yang ini dia true gitu. Nah, kenapa bisa true? Itu karena ininya lagi, lefty dan righty-nya itu tidak cocok. Yang gimana yang ininya, penutup dan pembatasnya tidak cocok. Ini kan kurung siku, dia kurung siku dipasangkan dengan kurung kurawal, makanya dia false. Sedangkan yang expire 2 dia itu kurung siku dipasangkan juga dengan kurung siku, makanya dia true. Seperti itu. Ya baik, kita masuk ke materi yang terakhir untuk ini materi stack, yaitu matching tag in markup language, atau mencocokkan tag dalam bahasa markup, yang dimana bahasa markup itu merupakan HTML ya. Adjoining code demonstrate the use of stack in checking for matching tag in a HTML document. Karena biasanya itu kan kalau di HTML itu ada kayak tag-tagnya, misalkan kayak div itu kan tag, termasuk tag. Mau dilihat itu cocok atau tidak yang div pembuka dan div penutupnya, karena kan biasanya kalau div penutup biasanya itu ditandai dengan slash di depannya. Misalkan untuk yang pembuka berarti dia tag div, terus untuk yang penutup berarti tagnya itu depannya ada slash terus diikuti dengan divnya, seperti itu setahu saya. Nah, terus kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam
memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Di sini ada codingannya. If is match HTML raw, return true if all HTML tag are properly matched. Dia itu akan return di dalam fungsinya ini ada dua tujuannya. Dia itu dua outputnya. Yang pertama true, jika semua HTML-nya itu HTML tag-nya semuanya cocok, namun false jika tidak cocok. Terus diinisialisasikan S sama dengan array start, terus J sama dengan raw find ini yang seperti saya katakan tadi, tanda tag-nya itu lebih kecil dan lebih besar ya. Terus while J itu jika J tidak sama dengan min 1, maka K sama dengan raw titik find simbol lebih besar ke J plus 1. Di sini ada keterangannya jika ditemukan tanda ini yang setelahnya. If K sama dengan min 1, maka di print invalid tag, terus di return false. Nah, return false ini berarti invalid tag-nya, berarti tag-nya itu tidak match atau tidak cocok. Terus di sini ada tag lagi sama dengan raw index ke J plus 1 dengan ini cut. Terus if not tag titik start switch. Nah, switch-nya itu yang ini, yang slash. This is opening tag. S tag post dalam kurung tag, else if S is empty, print stack is empty, nothing to match, return false, nothing to match with. Terus if tag 1 tidak sama dengan S pop yang tadi yang ini, printnya itu tag is match berdasarkan tag, return false. Terus yang di sini mismatch delimiter atau kesalahan dalam pencocokan batasan. Terus J sama dengan raw find ini dalam kurung kecil, K plus sama dengan itu berfungsi untuk mencari simbol lebih kecil yang selanjutnya jika ada. Terus di return S titik empty. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Di sini ada sebuah tag body. Di bawah tag body adalah tag center, dan terus ada tag H1. Nah, di sini H1, terus tag centernya di sini ditutup. Terus di sini ada lagi tag paragraph. The storm tossed a little boat like a cheap snacker in a old washing machine. The three drunken fishermen were used to such treatment, of course, but not the three salesmen was the stowman and fault that he had overpaid of the voyage. Terus tanda tutupnya. Terus di sini ada ini listnya, list dalam bentuk HTML. Di sini ada will sales die, terus what color is the boat, and what about Naomi, terus body. Nah, karena di sini dilihat semuanya tagnya itu benar semua, makanya di sini dia true semuanya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu untuk materi stack ini. Ya. Nah, stack atau tumpukan. Nah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin saya agak terlambat menjelaskan, tapi saya akan jelaskan sedikit. Kalau tujuan dalam penggunaan tumpukan atau stack itu di Python cukup beragam ya. Walaupun memang ini kayak ada yang versi lainnya seperti list atau apa, tapi ada beberapa case atau kasus yang memang harus menggunakan tumpukan daripada menggunakan list itu sendiri. Nah, adapun tujuan penggunaan stack di Python itu cukup beragam dan penting dalam berbagai aplikasi pemrograman. Nah, beberapa tujuan utamanya itu contohnya itu seperti manajemen memori dan pemanggilan fungsi. Nah, kalau di kelas itu kan biasanya tidak bebas. Kalau misalkan di stack itu katanya dia itu lebih bebas lagi dalam memanggil fungsi.
Nah, Python itu menggunakan stack untuk melacak pemanggilan fungsi dan variabel lokal. Terus setiap kali fungsi dipanggil, informasi tentang pemanggilan tersebut di-push ke stack. Nah, terus saat fungsi selesai, informasinya itu di-pop di stack. Nah, terus yang tujuan keduanya itu mengimplementasikan algoritma. Nah, mungkin ini masih belum dipelajari, tapi ya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada undo dan redo-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, itu di sini mungkin ini ada mekanisme namanya mekanisme undo. Nah, mekanisme undo itu untuk membatalkan operasi pengeditan terkini. Nah, kalau redo dia itu memajukan dia. Terus kalau di aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Browser, dia itu ada gunanya untuk navigasi browser. Terus ada manajemen memori, terus parsing dan komplikasi, terus pembalikan urutan. Yang pembalikan urutan tadi yang ini dia. Yang ini maksud saya. Yang I'm going to home, terus today is holiday menjadi today is holiday, I'm going to home. Terus backtracking dan lain-lain. Nah, semuanya itu merupakan sebuah tujuan sebagian dari stack dalam Python. Jadi memang ada gunanya dia, walaupun agak sulit seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.